Pernahkah Anda berpikir bagaimana cara para trader dan investor cryptocurrency membuat keputusan yang tepat dalam memilih aset digital? Bagaimana mereka menganalisis ratusan data setiap detiknya untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual? Hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana sistem yang efektif bisa membantu Anda mengelola data cryptocurrency secara cerdas dan menguntungkan. Perkenalkan, saya Rio Rialdiurda. Sejak pertama kali saya mengenal cryptocurrency beberapa tahun lalu, saya terpesona dengan potensi besar dari aset digital ini. Namun, seperti banyak orang lain, saya kesulitan untuk menganalisis data secara efektif, terutama dengan semakin banyaknya pilihan aset dan platform yang ada. Itulah mengapa saya memperkenalkan sebuah sistem berbasis TradingView yang tidak hanya membantu saya mengelola portofolio cryptocurrency, tapi juga memberikan wawasan teknikal secara real-time dan terstruktur. Untuk memperkenalkan sistem analisis cryptocurrency yang menggunakan TradingView, sistem ini memungkinkan Anda untuk mengelola data aset kripto, sinyal teknikal, portofolio, dan wishlist dalam satu platform yang memudahkan dan digunakan secara terstruktur dengan basis data relasional. Saya akan membahas definisi cryptocurrency secara TradingView bekerja, serta bagaimana sistem ini dapat mengelola data dengan efektif menggunakan konsep basis data seperti normalisasi, DDL, DML, dan SQL. Dengan mengikuti presentasi ini, Anda akan mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dalam menganalisis pasar cryptocurrency. Anda akan mempelajari bagaimana menggunakan TradingView untuk mendapatkan sinyal teknikal yang akurat, mengelola portofolio secara lebih terstruktur, dan meningkatkan keputusan investasi Anda. Harapan saya, setelah ini Anda dapat memanfaatkan sistem ini untuk meraih hasil yang lebih optimal dalam dunia investasi cryptocurrency. Definisi cryptocurrency dan TradingView. Cryptocurrency adalah aset digital yang diamankan oleh kriptografi dan berpotensi di jaringan blockchain. Contoh yang populer yaitu Bitcoin, Ethereum, dan Solana, serta lain-lainnya. TradingView adalah platform berbasis web yang memungkinkan pengguna menganalisis grafik harga dan indikator teknikal berbagai aset, termasuk sistem ini dirancang untuk mengelola data pengguna aset kripto, sinyal teknikal, portofolio, wishlist secara terstruktur dalam basis data relasional. Entitas dan atribut. Di sini ada dua table ya, dua kolom, yaitu entitas dan atribut yang disertai, yaitu user memiliki atribut ID user atau foreign key, user, email, level count, dan entitas cryptocurrency ID kripto dengan kode kripto, nama kripto, kategori, dan sinyal teknikal ID sinyal, ID kripto, tanggal indikator rekomendasi, serta portofolio dan transaksi. Di sini ada diagram IRD, yaitu ada user, portofolio, sinyal teknikal, cryptocurrency, dan transaksi. Di sini user akan memiliki satu portofolio, dan bagaimana cara mereka melihat di dalam TradingView, yaitu melihat koin apa di dalam dengan memiliki ID kripto. Dan di sini di dalam ID kripto atau di table cryptocurrency memiliki sinyal dan dapat membeli transaksi atau masuk ke dalam transaksi tersebut. Normalisasi. Ini ada N1 dan N2, yaitu memiliki username, email, level akun user, kode kripto, nama, kategori, tanggal, indikator rekomendasi, dan jumlah koin, harga beli, tanggal transaksi, jenis transaksi, dan jumlah. Sedangkan di sini ada 2 NF.
Itu table user, table sinyal, table portofolio, dan transaksi. Ini ada namanya NF3, yaitu table user, table cryptocurrency, table sinyal, table portofolio, dan table transaksi paling bawah. Ini masuk ke dalam SQL, DDL, dan DML. Sini saya menggunakan XAMPP dalam terminal. Yaitu kita bisa lihat show data. Itu ada namanya database dengan memiliki informasi yang saya punya database. Di sini saya akan membuat data dengan nama Crypto Tracker DB atau dengan buat create database dan menggunakan use Crypto Tracker DB. Ini kita akan membuat namanya create table user, yaitu ID user, username, email, dan level akun. Serta kita membuat table, yaitu ID kripto, kode kripto, nama kripto, dan kategori. Kita di sini ada lagi namanya table transaksi dan table portofolio serta table sinyal teknikal. Kita masukkan insert dengan menggunakan query insert into user value dan berjumlah 5 row, yaitu John Doe, Alice, Bob, Charlie. Serta di sini saya menggunakan query insert into cryptocurrency value dengan crypto, yaitu Bitcoin, Ethereum, ADA atau Doge dan Sol, yaitu dengan nama Bitcoin, Ethereum, Cardano, Dogecoin, dan Solana. Sekarang saya mau masukkan lagi insert into portfolio value dan transaksi value, tanggal-tanggal transaksinya, serta sinyal teknikal dengan RSI, MACD, Moving Average, Bollinger Bands, dan Stochastic. Ini saya akan men-select dari user. Ini ada table, yaitu ada 5 row dan 4 kolom, yaitu ID user, username, email, dan level akun. Di sini ada level akun dibagi 5 juga sini ya. Gold, silver, platinum, dan 3 berarti. Gold, silver, dan platinum. Sini saya akan membuat form cryptocurrency dengan select bintang form cryptocurrency dengan 5 row juga. Dengan kategori Bitcoin yaitu store of value, Ethereum itu smart contract, Cardano itu smart contract juga, Doge itu meme coin, dan Solana layer coin. Layer 1. Kita di sini ada namanya sinyal teknikal dengan ada ID kripto, ID sinyal, tanggal, dan nama indikator tersebut. RSI itu untuk menentukan bagaimana cara kita untuk direkomendasi lebih ke teknikal, lebih rekomendasi untuk membeli, MACD untuk menjual, Moving Average juga membeli, Bollinger Bands itu netral, bisa ini stokastik untuk membeli. Terus di sini ada namanya select bintang from portfolio dengan ID portfolio, ID user, ID kripto, jumlah koin, dan harga beli. Kita ada namanya table transaksi. Di situ ada tanggal transaksi, jenis transaksi, dan jumlah.
Terus saya mengupdate user dengan set level value yaitu gold dan where ID user sama dengan 2. Serta select bintang form user tersebut menampilkan data yang sebelumnya. Ini saya akan mendelete data dari data transaksi, yaitu dengan menggunakan query data from transaksi dan menghasilkan where tanggal transaksi sama dengan 25 slash min 07 min 01 dan menselect data itu dan select bintang from transaksi. Dan di sini menghasilkan tidak ada lagi transaksi pada tanggal 1 bulan 7 2025. Sini inner join select yaitu min ID user, min user ID, c titik jumlah kripto, p jumlah koin, p harga beli. From portfolio serta inner join on p user ID sama dengan ID user. Sini saya terlihat ada 5 kolom dan 5 row dengan ID user, username, nama kripto, jumlah koin, dan harga beli. Dengan username seperti John Doe membeli Bitcoin dengan jumlah koin 0,5. Di harga beli sekitar 30.000 US dollar. Saya akan left join dengan select user ID, username, ID portfolio, jumlah koin, dan harga beli dari user. Kita left join portfolio on ID user sama dengan ID user. Jadi menarik ke sama dengan P ID user. Menampilkan dengan seperti ini. Jadi ID portfolio di ID user. Serta ada right join. Itu dengan query right join on ID user. Sama dengan ID user. Dengan menghasilkan 5 row dan 4 kolom. Subquery atau bisa dibilang select username menggunakan dari user ke dimana ID user in select ID user dari portofolio menggunakan ID kripto sama dengan 1, yaitu menghasilkan John Doe dengan hasil 1 kolom 1 row. Ini saya akan create user dengan ada 3, yaitu admin, staff, dan audit. Dengan grant access-nya yaitu admin bisa mengakses semua atau all privilege. Dan staff hanya bisa men-select, insert, dan update dari Crypto Tracker Database atau DB. Dan auditor hanya men-select dari Crypto Database. Jadi di sini akses paling tinggi yaitu admin, yaitu memiliki grant access all privilege. Ini saya akan show grants, yaitu show grants dengan query show grants for admin at localhost, yaitu grant for admin localhost dan user on admin at localhost identify by password. Di sini ada passwordnya cukup panjang ya. Dengan bisa menggrant
grant all privilege on crypto tracker DB to admin localhost. Sini juga ada staff. Sini ada auditor. Sini saya akan menunjukkan login dan select sebagai admin dengan MySQL main.ud admin min p dan password dan use crypto data tracker DB database. Saya di sini men-select semua data dari data user from user. Saya menginsert dan mendelete sebagai admin. Saya menginsert data user, yaitu ID user, username, email, dan level akun, serta value-nya, yaitu berisi 6 dan nama. Yaitu saya menginsert kolom row nomor 6, yaitu Trinis, email, dan level akunnya. Sini saya akan mendelete yang dimana itu ID user nomor 6 tersebut, dan saya men-select from data user dan menampilkan seperti ini lagi. Jadi saya sudah menginsert dan mendelete sebagai admin dengan grant access yaitu all privilege. Saya mencoba login dan select sebagai staff dengan MySQL u staff min p dengan password. Sini saya mencoba men-select dulu dengan menggunakan query select bintang from user. Sini saya akan menginsert dan mendelete sebagai staff. Sini ada namanya select from user, yaitu saya memasukkan data di row nomor 6, yaitu dengan nama staff user, email, dan level akun yaitu silver, menampilkan data nomor 6 seperti ini. Dan saya akan mendelete dari from user tersebut, yaitu where ID user sama dengan 6, dan berhasil. Saya login sebagai dan insert sebagai auditor, itu dengan menampilkan table user terlebih dahulu dan memasukkan saya menginsert command line, yaitu kenapa error, karena si auditor itu tidak ada akses untuk menginsert atau mendelete, hanya cuman men-select doang. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Dadah.